بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, walhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihah. Pada malam ini kita dapat bermajelis di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian, materi atau tema pembahasan kita adalah babu tafsiril Islam, bab tentang tafsir Islam atau penjelasan mengenai Islam. Seperti yang telah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa sesungguhnya kita tidak cukup pada zaman kita sekarang ini menerangkan Islam secara global, itu tidak cukup. Maka kita mesti menerangkan Islam secara tafsir, secara terperinci dengan penjelasan yang gamblang. Dan kemarin sudah kita bahas, dalil pertama adalah dari Kitabul Al-Quranul Karim, dari surah Ali Imran ayat 20. Allah berfirman, fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Al-ayah. Kata Allah tabaraka taala, jika mereka menghujatmu ya Muhammad, mereka menghujatmu, mereka membantahmu ya Muhammad, fakul, maka jawablah oleh kamu, aslamtu wajhiya lillah, aku menyerahkan diriku hanya untuk Allah. Jemaah sekalian, dari kalimat fa in hajuka, jika mereka menghujat kamu, itu dalil bahwa ilmunya orang kafir, ilmunya orang munafik adalah ilmu lisan, ilmu pada lisan. Namun ilmunya kaum muslimin, dan di sini Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, faqul, ucapkan oleh kamu ya Muhammad, aslamtu wajhiya lillah, aku berserah diri, aku menyerahkan diriku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalimat aslamtu wajhiya lillah berarti ilmunya seorang muslim adalah adanya pada hatinya, ilmul qalbi. Buktinya ilmul qalbi yang muncul adalah ketundukan, ya, ketundukan kepada Allah dengan ketentuan Allah. Faqul, jawablah oleh kamu ya Muhammad, aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani, aku menyerahkan diriku, aku menyerahkan wajahku kepada Allah dan orang-orang yang mengikuti aku. Ali Imran ayat 20. Apa yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat yang ke 20 ini memberikan informasi kepada kita bahwa seperti yang tadi sudah saya terangkan, bahwa seorang muslim, maka mereka, yakni ilmunya adalah berserah diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang kafir, orang-orang munafik ilmunya ada pada lisan, sedangkan orang-orang yang beriman yakni ilmunya ada pada hati, sehingga yang muncul adalah ketundukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentauhidkan Allah. Begitu pula wa manittaba'an, dan orang-orang yang mengikuti aku. Aslamtu wajhiya lillah, aku serahkan diriku hanya untuk Allah adalah mentauhidkan Allah. Wa manittaba'ani, begitu pula orang yang mengikuti aku juga menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Oleh karena itu para ahli tafsir mengatakan, fa in jadaluka ayyuhar rasul ahlul kitab fit tauhid ba'da an aqamtal hujjata alaihim faqul innani akhlastu lillahi wahda fala usyriku bihi ahada wa kadzalika manittaba'ani minal mu'minin. Apabila ahlul kitab itu membantah kamu wahai Rasul di dalam urusan tauhid setelah engkau tegakkan hujjah kepada mereka, maka katakan kepada mereka, sesungguhnya aku mengikhlaskan seluruh ketaatanku, aku murnikan seluruh ketaatanku hanya untuk Allah saja. Lalu aku tidak akan menyekutukan Allah dengan selain Allah. Wa kadzalika manittaba'ani minal mu'minin, demikian pula orang-orang yang mengikuti aku dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Selanjutnya di pertemuan yang sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis riwayat Imam Muslim ya, yang merupakan bagian dari hadis Jibril di dalam menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Bahasa gampangnya, ini adalah bagian dari hadis Jibril. Di antara bagian dari hadis Jibril, wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dari sahabat Nabi yang mulia Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Rasulullah, Rasul bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tasuma Ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, apakah itu Islam? Beliau menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika mampu jalannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Secara singkat, berdasarkan hadis ini, maka Islam ya dalam tataran tafsir, kalau tadi firman Allah yang mulia dalam surah Ali Imran ayat 20, yakni ya di sana menjelaskan bahwa ya fa in hajuka, maka jika mereka menghujat kamu, ai an-nasara, yaitu orang-orang Nasrani yang menghujat kamu, wa hadza fihi bayan liman al-Islam, ini adalah menjelaskan makna Islam. Apa itu Islam? Maka faqul aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'ani, bahwa Islam itu adalah yakni menyerahkan wajah hanya untuk Allah, maknanya menyerahkan dirinya hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah, dan berlepas diri
dari berbagai macam kesyirikan. Kalimat Islamul wajhi lillah, menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah, itu berbicara tentang ketaatan. Ya, bicara tentang ikhlasun niyati lillahu subhanahu, itu berbicara tentang keikhlasan mentauhidkan Allah. Kalimat wal bara'atu minasyirki, dan berlepas dari kesyirikan, berbicara tentang bagaimana seseorang memiliki al-wala wal bara'. Jadi ini 3 poin. Poin pertama adalah Islamul wajhi lillah, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah, yakni maksudnya dia serahkan itu dirinya hanya untuk Allah, dia tauhidkan Allah ketika melaksanakan ibadah kepadanya, dia tunduk kepada Allah tabaraka taala. Yang keduanya mengikhlaskan niat hanya untuk Allah, dan yang ketiganya bal bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Nah, adapun sabda Nabi yang mulia ini menceritakan bahwa Islam itu mengandung 5 rukun. Rukun pertama adalah bersyahadat. Rukun yang kedua adalah mendirikan sholat. Rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Rukun yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan rukun yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu, yakni menuju ke jalannya. Maka dalil yang kedua ini menceritakan tentang arkanul Islam, rukun Islam. Dan rukun Islam itu jamaah sekalian adalah merupakan asas dari syariah al-Islamiyah. Itu merupakan asas dari syariat Islam, itu rukun Islam. Dzakara Syekh rahimahullah hadal haditsa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li annahu yufassiru fi al-Islam bi annahu al-ityanu bi hadhihi al-arkanil khamsah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyebutkan hadis ini yang datang dari Rasulullah SAW karena Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menafsirkan, ingin menjelaskan tentang Islam di dalam hadis tersebut, bahwa Islam itu adalah al-ityanu bi hadhihi al-arkanil khamsah, melaksanakan 5 rukun ini. Artinya seseorang yang belajar Islam tetapi dia tidak melaksanakan 5 rukun ini bahaya. Kenapa? Rukun pertama 2 kalimat syahadat. Syahadat pertama berbicara tentang apa? Asyhadu alla ilaha illallah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Yang keduanya, tidak ada yang diikuti dengan sebenarnya kecuali Rasulullah. Maka yang pertama bicara tentang keikhlasan, yang kedua adalah berbicara tentang mutaba'atu sunnati Rasulillah. Yang pertama itu adalah al-ghayah, itu tujuan. Yang kedua adalah al-wasilah. Jadi maka muncullah bahwa semua ibadah syaratnya 2. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ikhlas ya mentauhidkan Allah, itu goyah. Mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi, itu adalah wasilah. Ikhlas adalah merupakan mizanul amalil batin, timbangan amalan batin. Maka mutaba'ah adalah mizanul amalid dohir, timbangan amalan lahiriah. Nanti waktu qimah salat, kamu mendirikan salat, ya. Waktu tiya zakata, menunaikan zakat. Waktu summa ramadana, som di bulan Ramadan. Waktu hujjal baita, kamu haji ke Baitullah. Itu semuanya harus berdasarkan 2 parameter tadi, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah itulah yang disebut dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah uji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapakah yang paling baik amalannya? Akhlasuhu wa aswabuhu. Jemaah sekalian, ingat baik-baik, kita beribadah itu bukan hanya sekedar ikhlas, tetapi akhlasuhu, harus beribadah yang paling ikhlas. Wa aswabuhu, yang paling benar. Ya, apa itu yang paling ikhlas? Ya, akhlasu, yakni ayyakuna khalisan lillah, harus semata-mata karena Allah. Apa itu aswabuhu yang paling benar? Yakni ayyakuna muwafiqan bisunnati Rasulillah, beribadah harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka siapa di antara kita yang beribadah seperti ini, itu berarti sudah dapat merealisasikan firman Allah yang mulia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah uji kalian siapa di antara kalian yang paling ikhlas amalannya. Oleh karena itu, ya, maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan 5 rukun ini. Ibadah yang pertama apa? Salat, mendirikan salat. Ibadah yang kedua apa? Menunaikan zakat. Ya. Yang ketiganya, ya, melaksanakan saum. Yang berikutnya melaksanakan ibadah haji. Orang yang tidak melaksanakan salat sama sekali sepanjang dia menjadi seorang muslim, tidak pernah melaksanakan salat, setelah dia balik tidak pernah melaksanakan salat sama sekali, maka orang tersebut akan dapat menjadi kufur. Nabi kita yang mulia bersabda, man taraka salata faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Itu dalil bahwa kita mesti melaksanakan ibadah salat. Maka dari kalimat ini, man taraka salata, barang siapa yang yakni tidak melaksanakan salat faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Ya, ini adalah dalil bahwa sesungguhnya orang yang salat, ya, orang yang tidak melaksanakan salat dikatakan kufur itu apabila taraka salata bil kulliyah, dia meninggalkan salat seluruhnya. Itu man taraka salata bil kulliyah, meninggalkan salat seluruhnya. Bagaimana kalau meninggalkan menunaikan zakat? Bagaimana kalau meninggalkan melaksanakan saum di bulan Ramadan seluruhnya? Bagaimana kalau meninggalkan ibadah haji seluruhnya? Jawabnya, itu tidak termasuk ke dalam kategori kufur. Nabi kita yang mulia bersabda, man taraka salata faqad kafara, siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kufur. Maknanya adalah man taraka salata bil kulliyah, siapa yang meninggalkan salat seluruhnya maka dia kufur. Adapun meninggalkan saum di bulan Ramadan seluruhnya, ibadah haji, kemudian zakat seluruhnya, maka itu tidak menyebabkan dia kufur. Tetapi yartaqibul kabair, dia melakukan dosa-dosa besar sepanjang dia tetap meyakini kewajibannya. Beda dengan sholat. Nah, apalagi kalau dia melepaskan 2 kalimat syahadat. Maka orang yang melepaskan 2 kalimat syahadat, jangankan kedua-duanya, salah satunya dia lepaskan, dia tidak memiliki asyhadu alla ilaha illallah, maka kufurlah dia. Dia tidak memiliki asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kufurlah dia. Fir'aun itu dikatakan kufur, fa'asa Fir'aunur Rasulah. Fir'aun itu maksiat kepada Rasul, durhaka kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Abu Thalib, kenapa dia jadi kufur? Karena dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Selanjutnya jemaah sekalian, al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa makna dzalika at-talaffudhu faqat. Makna dari semua itu tidaklah semata-mata melafalkan saja. Karena jika kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah semata-mata dilafalkan, apalah artinya 2 kalimat syahadat? Maka bukan semata-mata untuk dilafalkan saja, bal bil labdi, bahkan dia mesti dilafalkan, wa biniyati, dan dia mesti diniatkan, wabil amali, dan dia mesti diamalkan. Dilafalkan, kemudian diniatkan, dan diamalkan. Itulah 2 kalimat syahadat. Fala budda minat talaffudhi bisyahadat, maka mesti melafadzkan syahadat. Ya, mesti melafadzkan syahadat, begitu. Wa minal ilmi bimaknahum, dan diantaranya, ya, dan minal ilmi, ya, bimaknahu, tadi mesti minat talaffudhi bisyahadat, mesti dilafadzkan syahadat tersebut. Orang kalau masuk Islam niscaya melafalkan 2 kalimat
syahadat. Yang keduanya, wa minal ilmi bimaknahu, mesti apa itu? Yakni mengerti makna dua kalimat syahadat, bukan sekedar terjemah. Kalau terjemah tidak sedikit di kita yang terjemahnya salah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini terjemahan keliru. Karena dalam kenyataannya adakah Tuhan selain Allah? Jawabnya banyak Tuhan selain Allah. Banyak apa tidak? Banyak tidak? Banyak. Ya. Tapi yang benar adalah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang diibadahi yang sebenarnya kecuali Allah. Kalimat aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, itu dalil bahwa selain Allah diibadahi tidak benar. Allah lah yang hak, yang lainnya batil. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya jemaah sekalian, kata Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-6, Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir." Di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-6 Allah berfirman, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah Al-Haq. Lihat kalimatnya, dzalika bi annallaha huwal haq. Dengan firman Allah yang mulia ini dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-6, Al-Hajj ayat yang ke-62, yakni beberapa ayat yang lainnya, itu dalil bahwasanya Allah itu al-ma'bud bil haqqi, al-ma'bud bihaqqin, yang diibadahi dengan sebenarnya. Maka dari itu di dalam ayat yang lain, di dalam surah Luqman ayat yang ke-30 Allah berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah zat yang diibadahi dengan sebenarnya, dan sesungguhnya selain Allah yang mereka seru itu adalah al-batil, sesuatu yang batil. Jadi Allah adalah al-ma'bud bil haq, selain Allah al-ma'bud bil batil. Oleh karena itulah kalimat la ilaha illallah, prinsip kita harus terjemahkan dengan makna tidak, aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apabila kita ambil dengan kalimat yang lain, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Karena Nabi Muhammad itu adalah abduhu, hambanya, maka la yu'badu, jangan diibadahi. Ya, Nabi Muhammad adalah hambanya, la yu'badu, jangan diibadahi. Wa rasuluhu, dan utusannya, la yukadzabu, jangan didustakan. Siapa yang mengibadahi Nabi Muhammad, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kalau menyembah Nabi Muhammad aja kesyirikan, apalagi menyembah selain Nabi Muhammad. Kemudian ya, wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Rasuluhu la yukadzabu, yang namanya Rasul tidak boleh didustakan. Siapa yang mendustakan Rasul sallam, maka dia telah mendustakan kebenaran Islam, maka jadilah dia orang munafik dengan nifaq i'tiqadi, atau orang kufur dengan kufur takdzib. Di antara kufur akbar adalah kufur takdzib. Di antara ciri munafik dengan nifaq akbar adalah takdzibur rasul, mendustakan rasul. Yang keduanya takdzibu ba'di ma ja'a bihi rasul, mendustakan sebagian apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu, sebagaimana diterangkan dalam kitab Majmu'atut Tauhid. Udah ya sebelum ini? Selanjutnya jemaah sekalian, wa minal ilmi bimaknaha, harus mesti mengetahui maknanya. Jangan sampai salah makna dua kalimat syahadat. Ya. Dan
Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, maka kalimat la ma'budu bihaqqin itu an-nafyu, illallah al-isbat. Syarat tauhid adalah an-nafyu wal isbat, meniadakan semua sesembahan selain daripada Allah, menetapkan bahwa hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka ini pun menjadi rukun syahadat yang kedua. Apa itu? Yaitu al-i'tirafu ya bi'ubudiyatihi, mengakui kalau Nabi Muhammad adalah hamba, bukan Tuhan, bukan yang diibadahi. Yang keduanya al-i'tirafu birisalatihi, dan mengakui kerasulannya. Muhammad adalah rasul dan tidak boleh didustakan. Berikutnya, kemudian pertama tadi mesti dilafadzkan ya syahadat tersebut, yang keduanya mesti difahami, diketahui maknanya. Yang ketiganya wal amali bi muqtadaha, bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah, yakni diamalkan dengan tuntutannya. Apa tuntutan dari syahadat yang pertama? Tuntutan dari syahadat yang pertama adalah beribadah dengan mentauhidkan Allah. Apa tuntutan dari syahadat yang kedua? Yakni ittiba'u sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Berbicara tentang poin yang pertama itu berbicara tentang tauhid, bicara tentang akidah. Berbicara tentang syahadat yang kedua itu berbicara tentang manhaj. Makanya asyhadu alla ilallah adalah al-aqidah, wa asyhadu anna Muhammad rasulullah adalah al-ittiba. Al-ittiba itu adalah as-sunnah, as-sunnah itu adalah al-manhaj. Maka barakallahu fikum jemaah sekalian, keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita belajar akidah saja, enggak perlu belajar manhaj. Jawabnya itu kalimat enggak benar. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah adalah goyah, sedangkan mengikuti sunnah Nabi adalah wasilah. Goyah tujuan, wasilah sarana. Kata para ulama, la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka dia hukumnya wajib. Kata para ulama, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu hukumnya sama dengan maqasidnya. Jika mentauhidkan Allah adalah hukumnya wajib, jika mentauhidkan Allah adalah hukumnya wajib, jika beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah adalah hukumnya wajib, jika akidah sahih adalah hukumnya wajib, maka wasilah yang menjadikan orang itu yakni paham tentang tauhid yang murni, wasilah yang menjadikan orang itu paham tentang akidah sahihah, maka dia pun dihukumi wajib. Al wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah itu dihukumi sama dengan maqasidnya. Ala kulli hal, maka berbicara tentang ittiba'u sunnati Rasulillah itu bicara tentang manhaj. Berbicara tentang yakni at-tauhid al-aqidah, ini adalah bicara tentang aqidah, tentang tauhid. Jadi kalau ada orang bilang yang penting belajar tauhid, belajar aqidah, enggak usah belajar manhaj, itu orang enggak ngerti. Belajar manhaj itu belajar sunnah. Belajar manhaj itu adalah ittiba'u sunnati Rasulullah. Apa targetnya belajar manhaj? Ya, pertama yakni tasdiquhu fima akhbaro, semua yang Rasul khabarkan di dalam sunnahnya kita benarkan. Jangan pernah mendustakan sunnah Nabi yang mulia. Dan orang mempelajari sunnah Nabi yang mulia itu merupakan pelajaran yang sangat berharga. Ingat perkataan Imam Al-Barbahari, "I'lam annal Islamah huwa sunnah wa anna sunnata hiyal Islam." Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Maka berbicara tentang sunnah, maka berbicara tentang Islam, bicara tentang sunnah, dan bicara sunnah itu berarti bicara tentang manhaj. Barakallahu. Sekarang paham tidak kenapa kita pentingnya kita bermanhaj salaf? Paham tidak? Mengerti kenapa mesti bermanhaj salaf? Seperti itu. Antum harus paham kenapa kita wajib bermanhaj salaf, harus bermanhaj salaf, karena sesungguhnya manhaj itu adalah as-sunnah. As-sunnah itu adalah ittiba'u sunnati Rasulillah. Seperti itu. Oleh sebab itulah maka kita mesti mengamalkan dengan tuntutannya. Tuntutan dari dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama tuntutannya adalah mentauhidkan Allah. Syahadat yang kedua adalah ittiba'u sunnati Rasulillah. Goyah ya.
hatta takuna, ya, sehingga jadilah dia syahadatan sahihatan, persaksian yang benar. Dan sekarang kita bisa menyaksikan banyak orang yang syahadatnya tidak benar. Jangankan jauh-jauh pengamalannya, bahkan jangankan pengamalannya, bahkan ilmunya aja nggak sahih. Jangankan ilmu yang tinggi-tinggi, bahkan makna dua kalimat syahadat saja tidak benar. Maka apa syahadatu an la ilaha illallah, maka kesaksian bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, yakni takni maknanya adalah al-ikhlasu lillah, ikhlas murni hanya karena Allah. Kenapa? La ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Artinya selain Allah tidak boleh diibadahi. Hatta malakun muqarrabun, malaikat yang didekatkan oleh Allah enggak boleh diibadahi. Hatta nabiyyun mursalun, nabi yang diutus tidak boleh diibadahi. Hatta waliyun solihun, hatta wali yang soleh tidak boleh diibadahi. Apalagi yang lainnya, sesembahan yang recehan lainnya seperti patung, tapekong, arca, ya, undung-undung, lautan, jembatan dan seterusnya, maka semua itu sesuatu yang tidak layak untuk diibadahi. Kenapa tidak layak diibadahi? Karena malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus, wali yang soleh, semua itu makhluk, dan kita tahu makhluk itu memiliki kekurangan. Sedangkan Allah Ta'ala Al-Khaliq, bagaimana mungkin Al-Khaliq sang pencipta dibandingkan dengan makhluk? Enggak mungkin. Dan orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang tidak bisa membedakan mana Khaliq mana makhluk. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhil asya alladhi yastahiqul ibadah, sang pencipta dari semua inilah yang berhak untuk diibadahi. Jemaah sekalian barakallahu fikum, malaikat bisa enggak sih menciptakan biji kopi? Ya, biji kopi bisa ente? Tidak bisa. Malaikat bisa menciptakan air? Tidak bisa. Nabi sih tidak bisa. Mau diibadahi nggak bisa, bukan level. Kenapa? Karena cuma satu, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Orang yang melakukan kesyirikan, barakallahu fikum jemaah sekalian, orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang tidak bisa membedakan antara Khaliq dan makhluk. Aneh apa tidak? Aneh apa tidak? Aneh. Bodoh apa tidak? Bodoh. Kenapa? Karena untuk membedakan Khaliq dan makhluk sangat jelas. Kalau membedakan makhluk dengan makhluk mungkin susah. Kalau membedakan Khaliq dengan makhluk, ya sangat beda. Makanya dikatakan kenapa orang-orang musyrikin itu adalah orang-orang yang sangat bodoh sekali, karena mereka tidak bisa membedakan antara makhluk dan Khaliq. Ya, tidak bisa membedakan. Al-Khaliqu alladhi yastahiqul ibadah. Al-Khaliqu li hadil asya, sang pencipta dari semua inilah yang berhak untuk diibadahi. Jemaah sekalian, saya mau tanya, kok ada ya orang kayak Fir'aun sampai pengen disembah? Kok ada ya seperti Namrud pengen disembah? Tahukah Anda kenapa akhirnya Fir'aun pengen disembah? Kenapa Namrud pengen disembah? Itu karena Tuhan yang muncul adalah batu. Tuhan yang muncul adalah patung, arca, yang mana bisa nanaon. Akhirnya mikirkan, Tuhan ieu mah teu bisa nanaon mending urang mah bisa dahar. Ya kan? Urang mah bisa kacai, bisa mangkat, sok patung cicing wae. Jadi yang menyebabkan kemudian ada orang pengen disembah itu karena dia bandingkan dengan Tuhan-Tuhannya yang rendah itu. Makanya orang-orang musyrik itu selalu berganti-ganti Tuhan, jamaah sekalian. Betul apa tidak? Oh, bosen ya, Tuhannya terbuat dari batu kali, ganti batu kerikil gitu kan. Tuhannya botol dari batu kerikil, ganti lagi batu yang lain. Seperti itu dalil jamaah. Kata para ulama itu dalil. Semua kelompok-kelompok yang sesat itu pasti punya karakter apa itu? Selalu berganti-ganti dari satu pola kepada pola yang lain. Itu contoh aliran sesat. Di antara contoh yang gampang adalah yaitu orang apa tadi? Orang musyrikin tadi. Saya minta supaya diperhatikan dengan baik-baik apa yang saya terangkan, supaya tidak ada kesalahan pemahaman. Saya lanjutkan.
syahadat an la ilaha illallah, bahwa tidak ada zat yang diibadai dengan sebenarnya kecuali Allah. Takni al-ikhlas lillah, yaitu mengikhlaskan karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Artinya dia beribadah hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Makanya para ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah disarahkan la ya'budunallaha illa lillah. Tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah illa lillah, kecuali hanya untuk Allah. Ya, tidak boleh mereka beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya adalah la ya'budunallaha illa fillah, bahwa mereka tidak boleh beribadah kepada Allah illa fillah, kecuali fillah fi syar'illah, yaitu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiganya adalah yakni la ya'budunallaha ya illa billah. Mereka tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali billah, bisti'anatillah, dengan pertolongan Allah. Inilah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka memohon pertolongan yang pertama kali yakni meminta pertolongan agar beribadah kepada Allah dapat dilakukan dengan mentauhidkan Allah. Dan berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah ternyata orang tersebut tidak mentauhidkan Allah, berarti orang tersebut tidak mendapatkan bisti'anatillah. Inilah 3 kalimat yang diterangkan di dalam kitab Minhaj ya Ahli Sunnati wal Jamaah ya, atau Minhaj Thariqat Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah wal Amal, karya Syekh Abu Nu'aim Al-Athari rahimahullah taala. Jadi ya budunallaha ya lillah fillah wa billah, beribadah kepada Allah hanya untuk Allah, di dalam syariat Allah dan dengan pertolongan Allah. Lillah karena Allah agar ikhlas, fillah dalam syariat Allah agar benar, billah bisti'anat dengan pertolongan Allah agar istiqomah, agar istiqomah. Seperti itu ya, agar istiqomah. Selanjutnya jemaah sekalian, watarka syirki, dan meninggalkan kesyirikan, karena lawannya dari ikhlas adalah syirik. Ikhlas adalah tauhid, syirik adalah yakni lawan dari tauhid. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, dan kesaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, takni al-mutaba'ata lirrasuli sallallahu, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu. Apa lawannya mengikuti Rasul? Watarkal bid'ah, meninggalkan bid'ah. Jadi kalau ada orang bilang umpamanya, kenapa sih terus menerangkan bid'ah? Karena di dusunah al bid'ah, lawannya sudah adalah bid'ah. Apa itu dikatakan demikian? Ya fulan ala sunnah, fulan di atas sunnah, maksudnya fulan mengikuti perjalanan jalan dan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama. Itu namanya fulan ala sunnah, yakni fulan ala tariqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, fulan mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau bid'ah itu berarti apa? Fulan ala bid'ah, yakni fulanun ala ghairi tariqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, si fulan tidak di atas jalannya Rasul dan para sahabatnya. Selanjutnya watarkal bid'ah wal muhdasat,
meninggalkan bid'ah-bid'ah dan meninggalkan al-muhdasat, perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya, far Rasul sallam huwa al-qudwah. Rasul itu teladan. Pala ya yuttaba'u ghairuhu. Tidak boleh selain Rasul yakni diikuti. Ittiba kepada selain Rasul tidak boleh. Tidak boleh kecuali jika Rasul menyuruh kita ittiba kepadanya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang diibadahi dengan benar secara mutlak Allah, yang diikuti secara mutlak Rasulullah. Adapun khulafaur rasyidin diikuti tapi tidak secara mutlak. Kenapa? Karena ini harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian sunnahnya para sahabat Nabi diikuti, yakni ketika dia bersesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW. Seperti itu. Makanya yang muttaba, yang diikuti dengan benar secara mutlak Rasulullah. Adapun sunnah khulafaur rasyidin, sunnahnya para sahabat Nabi mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Apakah yang saya terangkan bisa dipahami? Baik. Selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ya bagi kalian pada diri Rasulullah SAW ada teladan yang baik. Ini merupakan bukti bahwa para Rasul huwal qudwah. Rasul itu adalah teladan. Amal munafiquna, adapun orang-orang munafik, fahum yashhaduna, mereka bersaksi anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka. Lisannya mengakui. Sedangkan iman i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Itulah ya, apa tadi? Ya, itulah iman. Sedangkan ini cuma apa? Yashhaduna anna Muhammadan Rasulullah bi alsinatihim. Ini hanya berdasarkan lisan-lisan mereka saja. Ini hanya berdasarkan lisan-lisan mereka saja. Lakin yakfuruna bihi fi qulubihim wa af'alihim. Tetapi ternyata mereka mengkufurinya pada hati-hati mereka. Karena orang munafik dengan nifaq i'tiqadi, dengan kemunafikan yang datang dari keyakinannya, yudhirunal Islam, memperlihatkan keislaman karena ingin dipuji oleh kaum muslimin. Tetapi wa yubtinunal kufra, menyembunyikan kekufuran karena dia takut diketahui oleh kaum muslimin. Makanya sebagian ulama mengatakan orang munafik itu adalah orang yang berbuat kesyirikan. Syirik apa? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Bagaimana tingkat kesembunyiannya? Akbar, paling besar. Syirik khafi akbar. Apa itu? Orang munafik dengan nifaq i'tiqadi, memperlihatkan keislaman agar dipuji, agar selamat, dan menyembunyikan kekafiran karena khawatir jika diketahuinya. Inilah orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 1 dan 2, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada kamu orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau ya Muhammad adalah utusan Allah. Tanpa kesaksian dari orang munafik pun
Allah mengetahui bahwasanya engkau ya Muhammad adalah utusannya, dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu betul-betul dusta. Siapakah orang munafik yang muncul di zaman terdahulu? Jawabnya orang-orang Yahudi. Orang munafik itu para pendusta, dan orang Yahudi adalah kaum yang pendusta. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, innal yahuda qaumun buhtun. Yahudi itu kaum pendusta. Makanya kalau orang Yahudi masuk Islam jadi munafik, itu tinggal meneruskan. Data dina oge tukang naon? Tukang bohong, tukang wadul. Jadi munafik teh nuluykeun bohongna. Dan orang-orang yang mengikuti karakter orang Yahudi, orang-orang yang mengikuti karakter orang-orang munafik, Yahudi jadi muslim di zaman dahulu, munafikin. Begitu orang zaman sekarang jadi apa tuh? Munafikin lahir menjadi kaum zindiq. Kaum zindiq itu memperlihatkan keislaman tapi hatinya benci dengan Islam. Sama enggak dengan munafik? Sama. Eta teh kaum zindiq. Setelah kaum zindiq kesininya muncul apa? Kaum yang semisal mereka seperti kaum Syiah. Orang Syiah itu agamanya ya Abdullah bin Ubay bin Sabah bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Sabah bin Salul. Itu siapa? Wah, itu penganut agama Majusi. Orang yang dendam. Makanya agama Syiah itu ya diterangkan oleh para ulama itu adalah agama yang dirintis oleh mereka orang-orang Majusi, yang juga ada keterkaitannya dengan orang-orang Yahudi. Ini Syiah, makanya penuh dengan kebohongan seperti itu. Kemudian Syiahnya muncul jadi apa? Jaringan Islam liberal. Jaringan Islam liberal penuh dengan kebohongan. Ya, jaringan Islam liberal. Ya, dan seterusnya. Sampai sekarang pun banyak muncul pemahaman-pemahaman yang yakni bermiripan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ittakhadu aymanahum junnah. Sesungguhnya mereka sudah menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai tameng. Orang-orang munafik itu yakni orang yang sering sumpah. Makanya jemaah sekalian, apakah boleh kita bersumpah? Boleh. Itu kalau terpaksa. Namun aya jelema tukang sumpah jeung rajin sumpah positif mengidap penyakit pembohong. Ngomong sedikit wallahi, ngomong sedikit demi Allah, ngomong sedikit wallahi. Eta teh sumpah we teh akibat naon? Akibat kurang percaya dengan dirinya. Sumpah we terus. Jadi kalau antum melihat orang sering bersumpah, kalau ngomong bersumpah lagi, eta teh ciri ning bohong eta teh. Bisa yang nyaho tukang bohong, sok dengekeun ya. Saha tukang sumpah terus. Unggal ngomong wallahi demi Allah, demi Allah, demi Allah terus. Demi Allah. Ieu teh lain bohong, bohong eta teh. Ya baca demi Allah ente bohong, bohong eta teh. Tidaklah seseorang yang rajin bersumpah ya melainkan dia adalah pembohong, sebagaimana tidaklah seseorang yang rajin bernazar melainkan dia adalah seorang yang pelit. Pengurus DKM namanya teh Muid ya bin Marjuk Ar-Ruheli kayak lamun sim kuring naik pangkatnya kayak kuring rek infak lah, nadar rek infak. Eta mah infak teh kudu nadar we terus. Eta teh ciri ning pelit eta teh. Lamun antum hayang nyaho jelema nu pelit tah jelema nu tukang nadar. Hari nadar mah kudu dipinuhan, harus dipenuhi nadar itu. Tapi lamun urang teh unggal berbuat kebaikan kudu nadar heula, eta teh ciri ning jelema pelit, bisa yang nyaho rumusnya pelit teh gitu. Ya, orang yang rajin lamun hayang nyaho tukang bohong, orang yang rajin bersumpah. Ta antum nu tukang sumpah ta eureun gara tobatnya. Ulah sumpah terus. Ya ittakhadu aymanahum junnah, yakni aymanahum yakni asyhadata fasamaha yaminan. Yakni aymanahum itu adalah kesaksian, disebutnya yamin, dan junnah ay sutratan penghalang. Yatasattaruna biha yang mereka
yakni bersutrah dengannya, yang mereka berhak menghalangi dengannya. Wa hum la yu'minuna, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, ya, bi annahu rasulullah, mereka tidak mengimani bahwa Muhammad adalah utusan Allah, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Barakallahu orang munafik beriman enggak pada lisannya? Beriman tapi hatinya tidak. Lisannya beriman, eta teh dalil, eta teh basa-basi. Jadi di antara ciri orang munafik teh apa? Orang yang suka basa-basi. Basa-basi, hatinya enggak seperti pada lisannya. Itu orang-orang munafik seperti itu karakternya. Wa in kanu yatalaffazuna bidzalika fi alsinatim, sekalipun mereka melafalkan bahwa dia adalah yakni mengakui Muhammad sebagai utusan Allah dalam lisan mereka, fadala ala anal matlub, maka semua itu menunjukkan bahwa yang dituntut di dalam agama kita laysa huwa al-labdu faqat, bukan semata-mata melafalkannya, bal tetapi yang dituntut adalah al-labdu wal i'tiqadu wal amalu. Al-matlub yang dituntut itu adalah apa? Al-labdu, melafadzkannya, wal i'tiqadu, meyakininya, wal amalu, dan mengamalkannya. Melafalkannya sebagai bukti dia masuk Islam, meyakininya itu merupakan awal masuknya keimanan, wal amalu itu merupakan pembuktian keimanannya, karena iman itu yakni memerlukan i'tiqad, kemudian menyatakannya dan mengamalkannya. Semua ini merupakan yakni prinsip-prinsip atau bagian-bagian dari keimanan. Yakni meyakini dengan hati adalah bagian dari iman, melafalkan dengan lisan adalah bagian daripada iman, dan mengamalkan dengan anggota badan adalah bagian dari iman. Wa tuqimas sholata, dan engkau mendirikan salat. Salat rukun kesabaraha? Kedua. As-sholatu huwa ar-ruknus tsani. Salat adalah rukun yang kedua min arkanil Islam, dari rukun Islam. Falladhi yashhadu, maka orang yang bersaksi an la ilaha illallah, bahwa tidak ada zat yang diibadai dengan sebenarnya kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan orang yang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, lakin tetapi la yuqimus salat, dia tidak mendirikan salat, bal huwa tarikun laha muta'amidan, bahkan dia meninggalkan salat muta'amidan, dengan disengaja, fahadha laysa bi muslim, ini bukan muslim. Supaya tidak salah paham, maksudnya apabila dia tidak mendirikan sholat sama sekali, maksudnya apabila dia meninggalkan sholat sama sekali, yakni tidak pernah mengerjakan sholat, dan itu muta'amidan, dengan disengaja, meninggalkan sholatnya dengan disengaja, tidak pernah sholat sama sekali, fahadha laysa bi muslim, maka ini bukan muslim. Atau dia sholat tetapi dia punya keyakinan sholat ini tidak wajib, maka ini adalah amalan yang akan menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Ini adalah keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia meyakini sholat 5 waktu tidak wajib. Barakallahu fikum. Apakah ada orang zaman sekarang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib? Ada orang yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, maka ini adalah masalah. Ya, bahkan yakni amalan tersebut adalah laisa bi muslim, dia bukan seorang muslim. Wa tu'tiya zakata, dan kamu menunaikan zakat. Kadzalika la budda ma'as salat, demikian pula mesti bersama dengan salat, min ada'i zakat, menunaikan zakat. Maksudnya jika dia salat, ya dia pun harus zakat. Li anna zakata qarinatus salat, zakat itu menyertai salat. Faman farraqa baina sholati wa zakat, siapa yang membeda-bedakan antara salat dan zakat, maksudnya salat itu wajib, zakat juga wajib. Siapa yang dalam keyakinannya, dalam i'tiqadnya bahwa salat dengan zakat itu yakni salat itu wajib, zakat tidak wajib, atau sebaliknya, apalagi dua-duanya, orang yang meyakini itu tidak wajib, ai annahu yusolli, dia yakni salat lakinnahu la yu'addi zakat, tapi dia tidak menunaikan zakat, tidak menunaikan zakat karena punya i'tiqad, punya keyakinan zakat itu tidak wajib. Hada aidon laysa bi muslim, ini bukan muslim juga. Ingat baik-baik penjelasan saya supaya tidak salah paham. Maka faqad qatala Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq, beliau telah memerangi
mani zakat, yang menahan zakat. Sebenarnya kalau ada orang yang tidak mengeluarkan zakat, apakah orang tersebut kafir? Jawabnya, semata-mata tidak mengeluarkan zakat, maka itu tidak dihukumi kafir. Tetapi kalau orang itu menahan zakat setelah tahu tentang wajibnya zakat, kemudian dia menahan zakatnya dan punya anggapan zakat tidak wajib, dan dia mengatakan dia meyakini zakat tidak wajib, maka orang yang menahan zakat karena punya keyakinan tidak wajib zakat, maka itu menjadi kufur. Adapun kalau semata-mata tidak melaksanakan zakat, maka itu dosa besar. Atau yang membedakan salat wajib, zakat tidak wajib. Berarti dia sudah membedakan salat wajib, zakat tidak wajib, sudah membedakan hukumnya. Maka itu akan jatuh ke dalam kekufuran. Laisa bi muslim. Maka Nabi kita yang mulia bersabda, wallahi demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakat. Apa kata Abu Bakar? Wallahi kata Abu Bakar, demi Allah, la uqatilanna, aku akan memerangi man farraqa baina salati wa zakat, orang yang membeda-bedakan antara salat dan zakat. Salat wajib, zakat enggak wajib. Padahal dua-duanya merupakan kewajiban. Kedua-duanya adalah min faraidil Islam, keparduan Islam. Lalu dia membedakannya. Kalimat la uqatilanna, aku akan memerangi, kata Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Disarbain, kalimat la uqatilanna yakni maknanya al-muqatalah. Muqatalah itu memerangi dan tidak mesti membunuh. Walaupun terkadang di dalam memerangi sampai kepada tingkatan membunuh. Tapi al-muqatalah tidak identik dengan al-qatlu. Al-muqatalah memerangi, al-qatlu membunuh. Apakah al-muqatalah pasti membunuh? Jawabnya tidak mesti. Al-muqatalah prinsipnya menjadikan orang tunduk kepada agama ini. Kalau sudah tunduk maka tidak perlu dibunuh. Tapi kalau orang tersebut ternyata tidak tunduk, padahal dia wajib tunduk, tidak tunduk, maka berarti orang tersebut sudah layak dan halal darahnya sehingga dibunuhlah dia. Dan itu diterangkan oleh siapa? Ya, yakni oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabatnya, diamalkan yang demikian. Demikian dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya, watasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Hada huwa ar-ruknur rabi, ini rukun yang keempat, bahwa syamu syahr Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Falladhi yatruku siyam, maka orang yang meninggalkan puasa, wa yaqul, mengatakan innahu laysa bilazim. Lihat, adapun orang yang meninggalkan puasa, wa yaqul, dan dia punya keyakinan innahu laysa bilazim, bahwa puasa itu adalah bukan kemestian, bukan kewajiban. Berarti dia bukan sekedar meninggalkan puasa, tapi beranggapan puasa itu tidak wajib. Maka dikatakan fahada laysa bi muslim, maka ini bukan muslim. Enggak ada seorang muslim mengatakan puasa tidak wajib. Semua mengatakan puasa itu apa? Wajib. Kenapa? Karena mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan adalah termasuk al-ma'lum minad-dini bidururah, sesuatu yang dimaklumi dalam agama ini. Tidak ada yang mengingkarinya. Kemudian batahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. Ini statota ilaihi sabila, jika engkau mampu jalannya. Faman kanat indahu istita'a lil hajj, maka siapa yang memiliki kemampuan ibadah haji, walam yahujja, dan dia tidak ibadah haji. Lihat, siapa yang memiliki kemampuan ibadah haji dan dia tidak mau ibadah haji, wa yaqul, dan dia punya keyakinan innahu laysa bilazim, bahwa ibadah haji itu enggak wajib, enggak harus, enggak lazim, enggak mesti, enggak harus, enggak wajib. Ini yang menyebabkan dia kufur. Fahada yakfur, maka ini kufur. Kufurnya karena apa? Wa yaqul, dia punya keyakinan. Dia punya keyakinan innahu laysa bilazim, bahwa dia itu tidak harus. Maka fahada yakfur, ini kufur. Perbuatannya adalah perbuatan kekufuran. Adapun nanti kalau orangnya bodoh, ya tentu harus diajari. Seperti itu. Walaupun kita tahu bahwasanya ini adalah termasuk perkara yang apa? Al-ma'lum minad-dini bid-darurah. Makanya kewajiban para dai, para duat, ya, para ustadz, para ahli ilmu untuk menyampaikan tentang agama ini dengan sejelas-jelasnya, supaya kita tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami agama ini. Walihada qala, oleh karena inilah maka Allah berfirman, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Siapa yang mengkufuri adanya ibadah haji, maka Allah dat yang maha kaya dari semesta alam.
Jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji itu bukan karena Allah itu butuh dengan kita, tetapi yang benar adalah karena kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma idza tarafa, adapun apabila dia mengakui biwujubil haji, tentang wajibnya haji. Nah ini kan, ya, dia mengakui wajibnya haji. Walakinnahu lam yahujja, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji takasulan. Karena apa? Karena takasulan itu karena malas. Bahada yuljimuhu, bagaimana hukumnya? Ini hukumnya tidak kufur. Tetapi apa? Fahada yuljimuhu waliul amri bil haji. Maka di sini waliul amr, penguasa, ya, hendaklah mengharuskan kepada dia, menekan kepada dia, melazimkan kepada dia, mewajibkan kepada dia agar beribadah haji. Dan kalau dia tidak mau, maka dijazar boleh, diberikan peringatan boleh. Demikian penjelasan dari hadis yang terdapat di dalam halaman yang ke-37. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Nanti kita akan lanjutkan dengan hadis yang ada pada halaman 39 insyaallah ta'ala.